Salam Bang Zuma. Ya, salam Bang. Iya. Saya di sini Gimana, Bang. saudari? Saya tidak di sini Bang. Saya tidak ingin berdebat Bang. Saya dari orang Malaysia nih Bang. Siap. Saya cuma ingin Gimana, belajar. saudara? Saya ingin belajar Bang kepada Bang Zuma karena di sini juga di Malaysia ada juga di sini seperti Bang Nanda, Al Hidayah. Situ kawan-kawan saya itu banyak yang sudah mualaf tuh masuk Islam. Jadi saya juga ingin belajar lah begitu kepada Bang Zuma. Ini kesempatan saya ini Bang Zuma. Saudara dari sekte apa? Kalau di sini saya dari sekte Katolik Bang. Katolik, tapi orang Malaysia asli atau Indonesia? Ya, orang Malaysia asli nih. Orang Malaysia asli, ya, syukurlah. Artinya kalau orang Malaysia itu kan punya IQ tinggi, mereka cerdas-cerdas orang-orang Malaysia itu. Orang Melayu itu pintar-pintar. Iya. Jadi ini Bang, ya silakan. Yang Silakan bertanya. Iya, silakan. Yang saya pertanyakan Bang, mengenai penyalipan Yesus Bang. Ini Tuhan Yesus. Jadi kalau saya membaca di Bible saya Bang, di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7, di situ Bang dikatakan, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli. Jadi Bang, ini aneh nih Bang. Iya. Jadi gini Bang, kalau saya mendengarkan itu seperti di gereja, penyampaian pendeta itu saya rasa masuk logika tapi tidak masuk akal Bang ya. Serius, jujur Bang, jujur. Bukankah kata mereka itu, kata di orang itu, Yesus itu bukan disembelih kan gitu. Dia ditombak kan, disalibkan gitu. Untuk menebus dosa gitu kan. Jadi ini Bang, ini saya ingin bertanya sedikit kepada Abang tentang penjelasan ini Bang. Jadi gini saudara, saya ketika membahas tentang penyaliban itu, saya sederhanakan materinya supaya orang itu bisa paham. Iya. Jadi salib ini kan hukum yang berlaku bagi Bani Israel dan cakupannya ada di dalam Torah. Paulus juga cakupan salib mengutip Torah. Seperti di Galatia, sebab ada tertulis. Nah, tertulisnya di Torah. Dalam hal ini kitab Ulangan 21, 22 sampai 23. Artinya salib menurut Al-Quran adalah hukuman untuk menghinakan seseorang. Sedangkan menurut Bible, dalam hal ini kitabnya orang Yahudi, itu juga sama, untuk menghinakan seseorang. Menurut Paulus, hukum salib itu adalah untuk menghinakan seseorang, yaitu dengan jalan kutuk. Jadi kalau saudara Kristen beriman, yang disalib ini adalah orang suci, yang mereka sebut Yesus Kristus, ya enggak nyambung. Karena salib sama dengan hukuman manusia yang dikutuk, yang dihinakan oleh Tuhan Elohim. Apakah Yesus adalah sosok yang dihinakan, sosok yang dikutuk? Kristen bisa menjawab. Kalau Kristen mengatakan tidak, berarti Yesus tidak disalib. Kalau Kristen mengatakan iya, dia adalah Yesus, berarti Yesus adalah orang yang dikutuk. Mundur kena, maju kena. Nah, kalau kami Islam, yang disalib ini orang yang dikutuk, orang yang dihinakan. Yang disalib ini adalah orang yang membenci Tuhan, membenci utusan Tuhan, dan selalu membuat kerusakan. Maka siapapun dia yang disalib, EGP, derita loh, mati loh sana. Tapi kalau di Kristen, serba salah. Jelas-jelas kedudukan salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan, dan itu adalah hukuman hinaan. Tetapi dipaksakan kudu orang yang suci yang duduk di situ, bahkan Tuhannya sendiri. Tuhannya Kristen diidentikan dengan manusia pelaku dosa besar
diidentikan dengan manusia yang dikutuk, diidentikan dengan manusia yang disalib, terhina oleh Tuhan. Jadi bagaimana ini konsep yang sebenarnya nih, saudara Kristen ini? Bahkan kalau kita melihat nih, kasat mata kita baca di Bible, orang yang disalib ini berhasil disalibkan karena upaya iblis ikut serta di dalam mengambil bagian. Contoh, iblis merasuki Yudas. Hasilnya Yudas berkhianat. Kenapa berkhianat? Karena kerasukan iblis. Imam kepala mahkamah agama kemudian melakukan kesaksian palsu. Mereka melakukan tipu muslihat. Mereka kerasukan setan. Kenapa? Coba kita lihat dalam Matius 27 nomor 18. Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki itu kan penyakit iblis. Orang dengki karena ada bisikan setan. Berarti imam kepala mahkamah agama, bahkan seluruh yang terlibat terhadap penyaliban itu dalam pengaruh setan. Nah, kalau mereka berhasil membunuh Yesus, berarti setan berhasil membunuh Yesus. Berarti iblisnya menang. Ya, di mana tuh Bang Zuma? Di mana ayatnya itu Bang Zuma? Yang mana tuh? Yang barusan Bang Zuma sebutkan. Imam kepala mahkamah agama melakukan kesaksian palsu. Markus 14 misalnya. Coba Anda lihat di Markus 14. Nomor Nomor berapa Bang? Markus 26. Markus 26 nomor 59. Coba Anda lihat di situ. Markus 26. Iya. Kemudian Markus 14 nomor 1. Matius 26 nomor 59. 59. Bentar ya Bang Zuma ya. Silakan. Silakan. Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Tuh. Supaya ia dapat mati. Kok bisa? Itu dia. Ya. Kenapa bukan nubuatan? Kan orang Kristen kan selalu bilang gini. Yesus mati disalib karena nubuat. Lah, kalau nubuat kenapa imam-imam kepala para ahli kitab Torah itu justru melakukan tipu muslihat? Tinggal mengatakan ini nubuat loh. Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri sesuai dengan pemahaman Kristen. Berarti iya betul. Betul, saya yang berfirman di dalam perjanjian lama menubuatkan diri saya untuk turun mati untuk kalian. Ayo bunuh aku dong. Tapi kan tidak. Ketika orang Yahudi sepakat membunuh Yesus, Yesus sembunyi. Yesus tidak lagi menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Yang tadinya bebas mengajar, yang tadinya bebas ngobatin, yang tadinya bebas bermujizat. Ketika Yesus tahu mereka sepakat membunuh dirinya, Yesus sembunyi. Yesus tidak menampakkan lagi diri di tengah-tengah mereka. Yohanes 11 nomor 54. Berarti nubuatan itu hanya karangan-karangan gereja saja. Itu nubuatan untuk menggenapi nubuatan. Lah, kalau ada nubuatan, Yesus lebih tahu. Maka dia datang. Aku datang untuk menggenapi nubuat bahwa aku harus mati untuk dosa kalian. Bunuhlah aku supaya dosa kalian bebas. Tak mesti iblis yang turun tangan. Ngapain iblis turun tangan? Ngapain iblis merasuki Yudas? Ngapain kemudian imam kepala melakukan kesaksian palsu? Kenapa mereka melakukan kedengkian? Kenapa mereka kemudian melakukan tipu muslihat? Untuk apa? Tuh Yesus datang untuk mati. Begitu dia besar malah dia bersepakat. Malah dia harusnya di dalam rumah-rumah ibadah sebagai rabi, sebagai guru mengajarkan itu. Persiapkan kayu palang, persiapkan paku, persiapkan palu, persiapkan algojo. Harinya, jamnya, siapa yang mengeksekusi aku, mana racunnya, mana tombaknya, siapkan, asa tombak. Itu kalau betul nubuatan itu ada untuk itu. Tapi kan itu cuma cocokologi doang. Yang pada intinya
Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya. Mereka membuat tipu daya. Di mana itu tertulis? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 50 berapa itu? 57. Mereka sepakat membunuh Yesus. Mereka bernubuat tahun itu juga. Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Itu nubuatannya tuh. 53-nya, mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. 54-nya, Yesus tidak lagi menampakkan diri di tengah-tengah orang Israel, melainkan dia kemudian pergi ke sebuah padang gurun bernama Efram. Di sanalah dia dan murid-muridnya tinggal. Lawang kalau penyaliban itu adalah pengesahan dari pencipta, berarti dia harus datang. Akulah Yesus yang datang untuk nebus dosa kalian. Bunuhlah aku, tombaklah aku, tamparlah aku, ludahinlah aku, tonjoklah aku, telanjanginlah aku, bunuhlah aku. Siapa yang membunuhku paling cepat masuk surga. Yang tidak mau membunuhku berarti tidak mau keselamatan. Yang mau membunuhku berarti mau keselamatan. Bunuhlah aku cepat, berlomba. 1, 2, 3. Apa ini? Tapi kan sedangkan ya gimana? Ini menurut Kristen Bang Zuma, menurut keimanan saya Bang Zuma, Yesus itu adalah Tuhan Bang Zuma. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Cuman saya ragu Bang Zuma, karena itu saya sudah banyak juga belajar kepada kawan-kawan tentang Islam begitu. Sebab Bang Zuma begini Bang Zuma. Berarti saudaraku, manusia membunuh Tuhannya gitu. Ya itu. Dia membunuh Tuhannya gitu. Ya itu Bang Zuma, kejam itu Bang Zuma, menurut saya. Ya orang membunuh manusia aja nggak boleh, apalagi Tuhan. Bukan masalah apa, Bung? Bukan masalah dosa. Dosa mah bisa diampuni. Tapi masalahnya ini Tuhan yang dibunuh. Bagaimana ceritanya? Seorang pilot, pesawat lagi terbang, pilotnya dibunuh. Gimana pesawatnya? Jadi alam semesta ini berputar dari detik ke detik, detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, berputar. Harus ada Sang yang Maha menjaga. Dibunuh, mampuslah. Silakan saudara, silakan. Begini Bang Zuma, saya kan selalu menontonnya diskusi Bang Zuma, edis juga saya selalu menonton Bang. Karena akun lama saya yang Murtadin itu kena ban Bang Zuma. Jadi saya buat akun baru biar saya naik ke Komal, bisa naik Komal lagi. Jadi begini Bang Zuma, mereka selalu tuh saya paling tidak suka kalau nonton dia kalau berdebat Bang Zuma, karena dia itu hanya dengan hujatan Bang Zuma kepada Islam. Jadi saya selalu naik ke komal-komalnya orang Islam, belajar begitu tentang Bible ataupun tentang Al-Quran, keislaman begitu kan Bang Zuma. Jadi janggalan di Bible saya ini seperti yang tertulis di 1 Korintus 1 ayat 22. Di situ dikatakan Bang Zuma begini Bang Zuma. Orang-orang Yahudi mengkehendaki tanda-tanda orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalib untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan Bang Zuma. Jadi berarti ini tidak usahlah untuk teman-teman saya Kristen yang lain. Untuk diri saya sendiri aja berarti ini penyalipan Yesus suatu kebodohan bagi saya Bang Zuma. Ya itu sering dibahas itu. Iya. Makanya mohon maaf nih karena Anda ngaku Kristen ya, kemudian mengaku Protestan ya. Iya. Katolik Bang. Iya. Ya, sorry maaf, Katolik. Lalu kemudian mengakui dalilnya adalah sebuah kebodohan. Betul. Memang konyol lah saudaraku. Memang konyol. Kenapa konyol? Ya, karena semua dalil ditabrak. Logika ditabrak. Kitab suci pun ditabrak. Pengajaran Yesusnya pun ditabrak. Semuanya ditabrak.
Ya jadi mempertahankan itu adalah sebuah kebodohan. Jadi yang membuat kemudian konsep ini sudah tahu ini akan jadi lawak-lawakan nanti ke depannya. Jadi, walaupun saya itu dilahirkan dalam agama ini Bang Zuma, kita ini kan disuruh berpikir begitu kan Bang Zuma. Pikir untuk depan kita gitu. Semua orang juga Bang Zuma ingin masuk surga Bang Zuma. Seperti Kristen juga ingin masuk surga. Tapi keimanan saya ini Bang Zuma, setelah teman-teman saya juga banyak yang sudah mualaf, teman-teman saya banyak juga yang masuk Islam. Saya tengok mereka itu ya bahagia sangat Bang Zuma. Iya Bung, gimana tidak bahagia Bung ya? Di Islam itu jaminan surganya nggak main-main. Contoh misalnya dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Ini sering saya bawa. Al-Quran surah Al-Mu'minun itu ketika menjanjikan kemudian keselamatan, itu tidak setengah-setengah. Al-Quran surah Al-Mu'minun menceritakan bahwa umat Islam itu punya warisan di kehidupan berikutnya. Apa warisan di kehidupan berikutnya bagi umat Islam? Surga Firdaus. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang Islam akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Itu Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10. Bagaimana umat Islam tidak tenang? Cobalah Anda bayangkan saudara. Coba Anda bayangkan. Umat Islam ketika ke rumah ibadah mereka, di sana itu tidak ada objek Tuhan. Di sana tidak ada karikatur Tuhan atau miniatur Tuhan, nggak ada. Oh ini Tuhan dibentuk dalam bentuk gambar atau dibentuk dalam rupa apapun. Nggak ada dalam masjid. Masjid itu cuma ada mimbar dan dinding. Kami datang bersungut-sungut entah malam, entah subuh, entah siang. Allahu Akbar, wahai engkau yang maha besar. Ya, otomatis yang maha besar merasa. Siapa dia? Ya pencipta kita ini. Tapi kalau kalian ke gereja memanggil Yesus, coba suruh Yesus sekarang hidup di zaman ini. Ambil jarak ancang-ancang 3 km, panggil dia. Yesus. Sus. Yesus. Itu saja kita teriak belum tentu dia dengar. Apalagi kau cuma bisik-bisik. Yesus. Oh nggak mungkin. Sedangkan pencipta yang disembah oleh umat Islam, Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Qaf ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apapun yang dibisikkan oleh hati manusia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Apa yang dibisikkan oleh manusia dalam hatinya itu diketahui oleh Allah. Jadi tidak perlu kemudian Allah itu dosul dalam bentuk makhluk. Oh Tuhan harus datang. Untuk apa? Untuk tahu musim buah ara atau tidak. Oh enggak, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Umat Islam enggak kena nyembah yang kayak gitu. Itu enggak rasio. Makanya Tuhan itu kudu wajib apa yang terbersit dalam hati, apa yang terbersit dalam pikiran, bahkan apa yang belum terjadi yang namanya Tuhan kudu wajib sudah tahu. Kudu wajib sudah tahu. Ini enggak. Anakku sayang, cepatlah besar, biar besok engkau jadi Tuhan. Mana dalilnya? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Tuhan itu enggak begitu. Nah ini cacat logika. Kalau pakai logika. Tapi kita hargai saudara Kristen ini kan tidak berlogika di dalam beragama. Mereka hanya mengedepankan doktrin dan dogma atau iman. Begitu saudara. Lanjut. Jadi sebenarnya Bang Zuma saya berminat untuk belajar Islam Bang Zuma. Cuman itu belum terbuka lah hati untuk apa? Masih berpikir gitu. Oke, baik. Saya memberikan sedikit materi Islam Bung, sederhana. Ya, silakan Bang Zuma. Tidak perlu muluk-muluk kalau di Islam itu. Cukup mengakui kita manusia, kita bukan binatang. Kita manusia berakal yang diberi Allah keistimewaan. Hanya ada 2 di atas muka bumi ini
Yang pertama yang disebut Khalik. Khalik ini Rabbus samawati wal ard, pencipta kita. Dialah entitas tunggal yang absolut. Dia disebut Khalik, pencipta. Di ufuk yang berbeda ada yang disebut makhluk. Jadi Khalik, makhluk. Khalik itu ahad. Khalik itu absolut tunggal. Tidak bisa terbilang, tidak bisa dibagi, tidak bisa kemudian tambah kali atau dan seterusnya, nggak bisa. Dia sang Khalik itu ahad, maha ahad. Nah, di ufuk yang berbeda, di sisi yang berlainan, ada yang disebut makhluk. Itulah manusia. Manusia ini tidak bisa mengenal Tuhan selain Tuhan menitipkan kemudian dua cahaya kepada diri manusia. Ya, saya dan saudara saya, si janji manis ini. Apa yang Tuhan titipkan kepada kita sebagai insan untuk mengenal Tuhan? Yang pertama adalah ruh. Yang kedua adalah akal. Kalau Anda sudah sampai kepada dua hakikat cahaya ini, cahaya akal, cahaya ruh, maka Anda akan mengenal Tuhan, saudara. Ini yang Tuhan titip. Hei manusia, aku ciptakan kau. Memang kau tidak bisa melihatku, tapi kau bisa kemudian menerawang keberadaanku. Dengan cara apa? Aku titipkan kemudian sinyal keberadaanku kepadamu. Apa itu? Nih, satu, aku kasih roh. Kedua, akal. Dengan dua alat bantu inilah manusia bisa kembali kepada Tuhannya. Maka dalam kaidah Islam, setelah manusia itu berakal, Anda dan saya berakal, kita berakal nih. Anda punya iman, saya pun punya iman. Anda mengatakan iman Anda yang paling benar, saya mengatakan iman saya yang paling benar. Lalu siapa yang benar? Dua-duanya mengklaim benar. Yang benar adalah iman yang berlandaskan terhadap asas-asas logika alias akal. Oleh orang lain, oleh semua orang, oleh semua agama, oleh semua kepercayaan, boleh. Sah-sah saja mengklaim agamanya benar, sah-sah saja mengklaim kepercayaannya itu yang paling benar. Bisa jadi mereka mengakui kepercayaan mereka adalah yang hak, agamanya lah yang paling benar, tetapi tolak ukurnya kembali kepada akal. Kalau cuma hanya membuahkan benar, agamaku benar, agamaku paten, kami punya juru selamat, kami sudah anak-anak Tuhan, kami sudah anak-anak janji, anak-anak yang mewarisi surga. Itu kan cuma omong-omong doang. Pada ujungnya nanti mati. Dan di situ baru kita buktikan. Dan untuk membuktikan sinyalemen benar tidaknya, selamat tidaknya orang, akal. Dan akal tentu dibarengi oleh manual buku manual, yaitu kitab suci. Maka Al-Quran pasang badan. Wahai manusia, Kul huwallahu ahad, yang maha kuasa, yang maha pencipta itu ahad, bukan dua apalagi tiga. Allahus samad, yang pencipta itu, yang disebut Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu, bukan yang digantung manusia, tetapi manusia yang bergantung kepada dia, bukan kemudian dia yang bergantung kepada Tuhan. Nah, pencipta langit dan bumi yang disembah oleh umat Islam itu ahad. Yang ahad ini yang disembah oleh umat Islam, tempat bergantungnya segala sesuatu. Dan hakikat yang disembah oleh umat Islam itu tidak bersilsilah, tidak beranak, tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Dan umat Islam harus ikhlas mengakui itu. Jangan merasa kurang. Wah, tetangga saya Tuhan yang tiga, mati satu, mereka masih menang punya Tuhan cadangan dua. Kalau umat Islam Tuhannya cuma satu, harus berhati-hati, cuma satu, Tuhannya jangan sampai sakit. Kalau mereka Tuhannya dibunuh, ditombak, nggak apa-apa, mati sampai ratusan kali pun nggak apa-apa. Kenapa? Ada Tuhan senior. Islam tidak. Islam itu ikhlas, Tuhannya satu. Mau orang mengatakan berlomba-lomba Tuhan kami banyak loh, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang gendut, ada yang besar, ada yang keribo, ada yang melotot matanya, enggak peduli. Tuhan kami la ilaha illa ana, kata Allah. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi Tuhan kami tak perlu beranak, tidak perlu punya anak, tidak perlu punya tante, tidak punya opung, tidak punya sepupu. Kayak Yohanes punya sepupu Tuhannya Kristen namanya Yesus. Tuhan kami nggak perlu punya sepupu.
Tuhannya Kristen punya tante, namanya Elizabeth. Bahkan punya opung, punya tulang, namanya Daud. Kami punya Tuhan tidak butuh itu semua. Lam yalida walam yulada. Tuhan kami tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahada. Dan kami ikhlas sehebat apapun sosok di atas muka bumi ini, membangkitkan orang mati, membuat apapun itu, kami tidak iri, kami tidak cemburu. Kenapa? Karena itu masih setara dengan makhluk. Tuhan kami walam yakul lahu kufuwan ahada. Tuhan yang kami sembah tidak serupa dengan apapun. Sehebat apapun itu tidak serupa dengan Tuhan kami. Tuhan kami laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apa yang bisa dilihat, apa yang bisa didengar, apa yang bisa dirasakan. Tuhan kami di atas segala-galanya. Itulah Islam dalam hal ini memurnikan akidah semurni-murninya, memiliki ilmu tauhid mengesahkan Tuhan, di mana Tuhan dan makhluk itu berbeda. Kalau ada sembahan-sembahan yang masih lapar, ada sembahan-sembahan di luar Islam itu masih kena sakit gigi, kena kurap, kemudian dia busung lapar kalau tidak makan berbulan-bulan, maka itu bukan Tuhan bagi kami, itu Tuhan bagi saudara Kristen, tapi itu bukan Tuhan bagi kami. Level Tuhan kami sangat tinggi, maha suci, lepas dari segala kehinaan, lepas dari segala kebatilan. Sedangkan Tuhannya saudara kami Kristen, ya, sosok yang dikutuk mati tergantung di atas salib oleh tentara Romawi. Saya kira begitu saudara. Silakan. Kalau ada yang ingin dilanjutkan atau ingin pamit juga boleh. Silakan. Iya Bang Juma. Iya Bang Juma. Jadi begini Bang Juma. Saya juga selalu ketampar dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman saya Muslim juga ya Bang Juma. Dan dengarinnya juga ya teman-teman seiman saya. Ada yang mereka mengatakan bahwa Kristen itu bukan agama, tapi menurut saya Bang Juma, Kristen ini agama. Sebab ini kalau bukan agama, kita tidak akan mengakui sebagai Kristen dan merujuk kepada keimanan kita masing-masing, kan, betul kan Bang Juma? Betul. Kristen itu agama, betul. Jadi Bang Juma begini Bang Juma, yang selalu menampar saya pertanyaan dengan teman-teman saudara saya Muslim juga, ya dengarin ya teman-teman seiman saya. Di dalam Islam itu saya membaca Bang Juma, belajar Bang Juma Al-Quran, Bang Juma itu di dalam surah Al-Ma'idah itu Bang Juma, agamanya diridhoi sama Tuhannya Bang Juma. Jadi kalau saya merujuk lagi kepada Bible di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23, di situ Bang Juma, Kristen itu dihalau sama Yesus Bang Juma. Jadi kalau betul agama ini agama yang sempurna, pasti diridhoi sama Tuhannya Bang Juma. Bagaimana pendapat Bang Juma? Saya juga butuh belajar. Betul. Benar sekali. Yesus itu juru selamat. Yesus gelarnya Sang Juru Selamat. Yesus _2 Juru Selamat. Juru Selamat itu adalah arti dari Islam. Yohanes 14:16, Yohanes 14:26. Yesus menitipkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu Islam. Shalom itu Islam. Shalom, ya, Raja Damai. Raja Damai itu adalah yang menenteramkan hati. Raja Damai itu yang menenteramkan jiwa. Astaghfirullah, itu menenangkan jiwa. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Mendamaikan. Salam, damai sejahtera. Yesus juru damai. Yesus juru selamat. Dengan kata lain, Yesus adalah juru Islam. Pembuktian secara histori, andai saja zaman Yesus berdampingan dengan zaman Nabi Muhammad, maka mereka akan beribadah pada rumah ibadah yang sama. Mereka akan beribadah dengan pola ibadah yang sama. Mereka akan menyembah kepada hakikat yang maha suci, hakikat yang maha suci yang sama. Mereka akan berpenampilan baik laki perempuannya dengan penampilan yang sama. Mereka ibadah di tempat yang miqdas, yang suci,
yang di dalamnya tidak ada pemakan babi, tidak ada orang yang pelihara kulub, tidak ada orang yang pakai sendal masuk ke dalamnya, tidak ada orang menyembah kepada manusia, tidak ada orang yang makan babi, anjing dan seterusnya. Yesus dan Nabi Muhammad akan beribadah pada rumah ibadah yang sama dan menyembah kepada hakikat yang sama. Sebaliknya, ketika Kristen sejaman dengan Yesus, Yesusnya ke bait suci, Yesusnya ke sinagoge, Yesusnya ke mikdas, sebelum masuk ke sana mandi junub, mandi tahir, sebelum masuk ke sana membasuh kaki, membasuh muka, membasuh tangan, sebelum masuk ke sana kemudian Yesusnya disunat, sebelum dia ke sana beliau bersiwak dan seterusnya. Kristen larinya ke gereja, tempat berkumpulnya pemakan babi, pemakan asu, tempat berkumpulnya orang yang tidak bersunat, tempat berkumpulnya orang yang tidak mengenal mandi tahir, mandi junub, tempat berkumpulnya orang yang tidak mengenal membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah, tempat berkumpulnya orang yang kemudian dikutuk. Karena kenapa? Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 18, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Maka nampak timpang antara Yesus yang meneriakkan ya Rob, ya Tuhan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Kul huwallahu ahad. Begitu di Kristen, ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Anak dan Roh. Ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Datang Yesus, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Disambut Nabi Muhammad, Kul huwallahu ahad. Disambut bom-bom, ada 3 yang bersaksi di surga, ada Bapa, ada Anak, dan juga ada Roh Kudus. Kan timpang. Yesus Nabi Muhammad satu Tuhan, Pak bom-bom 3 Tuhan. Weh, timpang kali. Inilah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 27. Apa kata Yesus kemudian? Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Ketika Yesus berseru, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai, Adonai, Adonai Ahad. Umat Islam dengar tuh. Umat Islam dengar. Ada seruan untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang ada. Umat Islam kemudian berbondong-bondong berbaris di belakang Yesus. Kemudian Kristen berbaris di mana? Enggak mungkin ada. Karena kita ada 3. Ada Bapa, ada Anak, ada burung merpati, ada 3. Enggak nyambung. Maka karena itulah saudaraku, hadiah yang paling baik ketika kita berbicara tentang apa yang Anda narasikan barusan, betul. Islam diakui oleh Al-Quran. Islam diakui oleh Allah, Tuhan yang mewahyukan Al-Quran. Islam diakui oleh Nabi Muhammad sebagai pembawa dinul Islam. Karisteng tidak diakui oleh Elohim. Karisteng tidak diakui oleh Bible. Karisteng tidak diakui oleh Yesus. Maaf sekali-kali. Maaf sekali-kali. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, saya sendiri kadang sedih membaca itu. Orang-orang Yahudi teriak. Apa kata orang Yahudi? Telah nyata kepada kami Bani Israel bahwa orang ini namanya Paulus. Dia adalah orang yang kena penyakit sampar. Dia manusia yang menimbulkan kekacauan di antara seluruh orang Yahudi,
di seluruh dunia yang beradab. Dan dia, Paulus ini adalah manusia, tokoh dari sekte agama Kristen. Sedih kadang saya membaca dalil ini. Kristen dihujat oleh orang Yahudi. Gimana itu Bang Zuma? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Orang-orang Yahudi teriak, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Bayangkan. Tapi saudaraku, Kristen tidak pernah kemudian bisa mau sadar. Dalam bahasa Yunani, statis atau stasis di dalam bahasa Yunani itu artinya apa? Yang melakukan kemudian pemberontakan, yang melakukan kekacauan, yang menimbulkan huru-hara, yang melakukan sengketa, yang melakukan pertikaian. Paulus yang mengacaukan Bani Israel yang hidup di tengah seluruh dunia. Dan kata Yesus, dan kata orang Yahudi, Paulus inilah Paulus inilah tokoh dari sekte Kristen. Malu saya. Kalau saya sebagai Kristen saya malu. Kenapa? Setiap saya berdebat dengan umat Islam, tidak ada keselamatan dari Yahudi. Oh ya? Tidak ada keselamatan dari Yahudi? Ya. Lalu kenapa orang Yahudi mengatakan Paulus pendiri Kristen itu adalah penyakit sampar? Kenapa pula orang Yahudi mengatakan kalau Paulus itu adalah penyesat yang membuat kekacauan, yang menyesatkan semua orang-orang Yahudi di seluruh dunia? Kalau keselamatan dari orang Yahudi dan Kristen adalah jalan setelahnya, maka dalil ini harus dirubah. Telah nyata kepada kami orang Yahudi, Paulus ini adalah orang yang tidak penyakit sampar. Dialah yang menimbulkan kedamaian di antara seluruh orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah sekte dari agama Kristen. Wow, mantap kali kalau begitu. Ini enggak dibilang penyakit sampar, dibilang menimbulkan kekacauan di seluruh orang Yahudi yang hidup di dunia yang beradab. Gimana ceritanya? Habis itu bukan cuman orang Yahudi itu yang kemudian memproklamirkan ini. Iblis pun ikut-ikutan. Dalam Kisah Para Rasul 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Tapi kan iblis polanya selalu memutarbalikkan keadaan toh. Kalau Tuhan mengatakan jangan kau makan, iblis mengatakan makan. Kalau Tuhan mengatakan ini putih, iblis yang mengatakan hitam. Kalau Tuhan mengatakan hitam, iblis yang mengatakan putih. Kalau iblis mengatakan baik, iblis yang mengatakan jahat. Kalau Tuhan mengatakan jahat, iblis yang mengatakan baik. Nah, kita buktikan. Kisah Para Rasul 16, apa kata iblis di sana? Paulus dan teman-temannya ini adalah utusan yang maha tinggi, yang diutus untuk menyelamatkan kalian. Itu kata iblis. Berarti iblis yang memproklamirkan kalau Paulus ini adalah rasul utusan sang maha tinggi sebagai juru selamat. Kok iblis baik? Kok barusan ada iblis baik? Jangan-jangan sebaliknya. Jangan-jangan sebaliknya. Ini yang bahaya ini. Kalau orang Yahudi mengatakan Paulus itu pembuat kekacauan, penyakit sampar, iblis justru sebaliknya. Yang mana yang betul? Kalau iblisnya betul, dia adalah juru selamat yang betul. Pertanyaannya, kenapa di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus ketika selesai mengajarkan agama Kristen di luar Yerusalem, begitu kembali ke Yerusalem, kenapa kemudian Paulus bertobat dari mengajarkan Kristen? Ar-Ratak. Kenapa? Kalau Kristen itu ajaran benar yang diajarkan oleh Paulus, kenapa ketika dia kembali ke Yerusalem berdasarkan catatan Lukas di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, kenapa kemudian Paulusnya bertaubat dari mengajarkan agama Kristen? Ini pertanyaan serius. Saya kira begitu, saudara. Sebagai pengantar dari saya, mungkin ada mau ditanggapi waktu dan tempat, disilahkan. Iya, terima kasih Bang Zuma. Saya juga berterima kasih tentang pencerahannya. Saya juga, ya betul juga Bang Zuma. Seperti yang Bang Zuma tertulis di 1 Korintus 5 ayat yang kelima itu Bang Zuma, itu juga saya membuat. Wow.
Kenapa harus itu? Iya, kenapa? Itu coba Anda baca. Itu coba Anda baca, Bang, di Matius 12 nomor 43 sampai 45. Boleh nggak Anda baca? Di mana, Bang? Di mana, Bang? Matius 12 nomor 43 45. Sekarang ini sudah modern, sudah canggih, Bang. Kita baca Bible boleh di handphone begitu. Kalau kita baca Bible melalui apa itu kan dilarang sama kita membaca Bible. Di mana itu, Bang? Iya. Matius 12 43 sampai 45. 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tinggi mencari perhatian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong bersih, serat tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dalam berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi maksudnya ini, Bang Juma, bagaimana ya? Kurang paham. Kalau saya melihat, Bung, angkatan jahat berarti berbicara mengenai orang Farisi. Anda boleh mengulanginya dari data mundur di Matius 12 yang sama, data 38 sampai 40. Tapi nanti aja. Jadi di situ dikatakan ada orang yang bertaubat. Setelah dia bertaubat, bukannya menjadi lebih baik, malah iblis yang tadinya membuat dia menjadi orang yang jauh dari Tuhan, keluar memanggil iblis lainnya masuk ke dalam tubuhnya, sehingga dia semakin jahat. Dan itu digenapi oleh angkatan jahat. Angkatan jahat ini maksudnya adalah orang yang diberi tanda kebangkitan pada hari ketiga. Coba Anda baca data sebelumnya 38 sampai 40. Orang-orang Yahudi dan orang Farisi, orang Yahudi dan ahli kitab, orang Farisi dan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada pada perut bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Jadi kebangkitan pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi kalau ada orang yang diberi tanda, apa itu? Percaya kepada kebangkitan pada hari ketiga, berarti dia termasuk dalam kelompok tersebut. Makanya dalam Petrus, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 40, sebelumnya dari rangkaian nomor 29, 230, 31 dan sampai 40, Petrus berkhotbah untuk bertobat dari keadaan di mana orang yang disalibkan itu dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi menurut Bang Juma, yang bangkit 3 hari 3 malam itu bukan Yesus ya gitu, Bang Juma? Bukan. Nih, saya sederhanakan ini, Bang. Saya sederhanakan ya. Mumpung Anda bertanya sebagai seorang Katolik. Iya, Bang. Yesusnya mengatakan begini. Di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nah, penggalan dari ucapan Yesus menurut saudara ini, penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Nama Yesus. Nah, berarti penyesatnya mengatakan, akulah Yesus. Betul? Iya, betul. Nah, lalu penggalan berikutnya, dia akan berkata, akulah dia. Sekarang, ketika Anda melihat data di dalam Yohanes 18 nomor 5, di situ Yudas dan teman-temannya dari tentara Romawi menemui sosok yang mengaku Yesus. Siapakah yang engkau cari? Kata mereka, aku mencari Yesus dari Nazaret. Apa jawaban oknum tersebut? Akulah dia.
Ketika mengaku akulah dia, tentara Romawi mundur dan berjatuhan ke tanah. Ada apa? Itu kode itu. Itu kode. Lalu ditangkap. Orang yang mengaku akulah dia ini ditangkap. Tadi Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kau ikuti dia. Nah, yang disalib sebelum disalib mengaku akulah dia. Berarti penyesatnya adalah, berarti Bang yang disalib itu bukan Yesus, Bang. ya, itu ya mengaku akulah dia. Apa yang terjadi setelah dia mengaku akulah dia? Dia ditangkap. Selesaikah masalah? Enggak. Setelah dia ditangkap, dia disalibkan. Setelah disalibkan, selesai masalah? Enggak. Apa yang terjadi? Kata Yesus, angkatan jahat ini minta satu tanda. Tidak diberikan tanda selain tanda Yunus, yaitu bangkit pada hari ketiga. Pada hari ketiga orang yang disalib tadi ini keluar dari kubur. Apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu. Apa yang terjadi? Banyak nggak orang yang menjadi pengikutnya? Banyak. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jangan kau percaya. Orang ini keluar. Coba Anda baca nomor 18-nya. Murid-muridnya ragu kalau itu adalah Yesus. Coba Anda baca. Di mana itu, Bang? Matius 18, Matius 28 nomor 18. Murid-muridnya ragu. Dan kalau Anda mau lebih akurat lagi, Matius, coba Anda baca 28, Matius 28 nomor 18. Coba Anda baca. 28. Kita belajar sama-sama ya, silakan. 18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Terus? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan terus kita melakukan segala sesuatu yang telah nomor 18-nya. Coba baca itu nomor 18-nya. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberi kuasa. Telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pergilah. Di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua Oke. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke. Boleh Anda mundur satu langkah, satu data sebelum itu? Apakah muridnya ragu? Nomor 17-nya, Bang. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ragu? Ya, ragu kan? Ya. Nah, yang lebih akuratnya lagi di Lukas 4. Tolong Anda baca Lukas 4. Sorry. Lukas 24, sorry. Ujung-ujung. Lukas 24. Maaf ya teman ya. Ya, Lukas Kapalan saya error. Iya, Lukas 24 nomor 9 Anda mulai baca. Nomor 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dan Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka percaya kepada murid-muridnya menganggap cerita-cerita kebangkitan hari ketiga hilang dari kubur itu omong kosong kan? Iya, Bang Zuma. Nah itu dia. Kalau murid-murid ini diberi pesan, aku bangkit hari ketiga loh. Nggak mungkin mereka nggak percaya. Nggak mungkin.
Tidak mungkin mereka ragu. Nggak mungkin. Iya. Tetapi sangat disayangkan kebangkitan hari ketiga itu hanya diberikan kepada angkatan jahat. Kepada murid asli tidak diberikan tanda itu. Makanya nanti setelah Anda baca itu di data nomor 37-nya di Lukas 24, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Karena mereka tidak pernah diajarkan akan bangkit pada hari ketiga. Yang diajarkan bangkit pada hari ketiga itu cuma angkatan jahat. Begitu ya, saudara. Di ayat selanjutnya di ayat 37 mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Harusnya kalau mereka sudah dapat ajaran, hei murid-muridku, nanti aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga ya. Baik guru. Nah, mereka akan menunggu. Hari pertama gelisah mereka, hari kedua sudah mulai gembira, hari ketiga itu mulai deg-degan, bangkit gak? Bangkit gak? Bangkit gak? Begitu dia bangkit, apa yang mereka lakukan? Hore! Tuhan kita bangkit benar. Tapi sebaliknya enggak. Malah ketakutan, malah mengira hantu. Tapi kalau angkatan jahat, begitu melihat Yesus dianggapnya Tuhan. Karena memang sudah dikatakan begitu di khotbah Petrusnya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, 37, 38 sampai 40. Jadi yang keluar yang mereka salibkan itu dilantik menjadi Tuhan untuk mereka. Itulah yang diterangkan Al-Quran dalam surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30. Bahwa Allah karena mereka ingkar, karena mereka tegar tengkuk, karena mereka menyesatkan, karena mereka membenci ayat-ayatku, maka aku jadikan iblis menjadi Tuhan mereka. Itulah yang diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Itulah tadi kenapa Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 5 nomor 5, di dalam tubuhnya ada setan untuk menggocoh dia, gitu. Gitu ya kawan ya. Ya. Jadi begini Bang Juma, kalau di Islam Bang Juma, saya ingin bertanya Bang Juma, jaminan keselamatannya itu Bang Juma bagaimana itu Bang? Kalau di Islam jaminan keselamatannya itu sangat jelas sekali. Contoh tadi yang saya katakan kepada saudara, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjamin orang Islam ketika mereka kemudian beriman kepada Allah, lalu kemudian mereka mendirikan salat, maka Allah menjanjikan warisan berupa jannah kepada mereka. Itu jelas, itu dalilnya Bung. Kita baca ya di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman, yaitu orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin ini? Mungkin saudara bertanya, siapa orang mukmin itu Bang Zuma? Diterangkan di ayat selanjutnya, ayat 2. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang mendirikan salat dengan khusyuk. Lalu ayat ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang yang menjauhkan diri dari pekerjaan maksiat dan perkataan dusta yang tidak berguna. Lalu apalagi? Walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang memberikan rezekinya kepada orang miskin, yatim piatu, janda dan seterusnya yang disebut zakat. Lalu siapa lagi? Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kemaluannya, tidak berzina dan seterusnya, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Famani bataqa wara azalika faulaika humul qaadun, tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, yaitu berzina dan seterusnya, maka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntunglah, kata Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, orang yang apa itu istilahnya? Orang yang memelihara janji-janji, orang yang memelihara amanat-amanatnya.
orang yang memelihara kepercayaan orang kepadanya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun, serta orang-orang yang memelihara salatnya, menjaga salatnya. Nah, jaminan keselamatannya untuk orang-orang ini, kata Allah, ulaika humul warithun. Mereka itulah yang mewarisi. Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Yaitu mereka yang mewarisi surga Firdaus. Jadi orang yang sholat, orang yang memberi nafkah kepada si miskin, orang yang jauhkan diri dari berzina, dari berbohong, mereka adalah pewaris surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka hidup kekal selama-lamanya di dalamnya. Subhanallah. Ini jaminan, Bung. Kalau di Islam ada jaminan surga. Kalau di Kristen, maaf, ada jaminan neraka. Di mana jaminan neraka itu di Kristen? Di dalam Matius 7 yang Anda sebutkan tadi. Makanya saya siang malam, saya sakit, saya lelah, saya dihujat, saya dilaporkan di polisi, di apapun itu. Saya tidak pernah lelah untuk ingin menyelamatkan saudara-saudara saya Kristen. Meskipun saya dicaci, saya dimaki, saya lapar, saya haus, saya lelah, saya tidak pernah berhenti untuk itu. Bukan karena saya benci, enggak. Karena saya sayang kalian. Karena saya rindu ingin berjumpa kalian di jannah. Wahai Suma, sungguh eloklah pekerjaanmu. Dulu, andaikan bukan engkau, aku sudah di neraka. Coba. Islam dijamin surga. Anda masuk Islam, Anda masuk surga. Saya Anda masukkan ke dalam Kristen, Anda masukkan saya ke dalam neraka. Ada dalilnya. Matius 7. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan memanggil aku Tuhan, kata Yesus. Bukankah kami yang kemudian memanggil namamu Tuhan? Bukankah kami yang memakai namamu untuk bermujizat? Bukankah kami yang memakai namamu untuk mengusir setan? Bukankah kami yang memakai namamu Yesus untuk beramal, untuk meramal, untuk bernubuah? Kata Yesus, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Siapa mereka ini? Saudara saya Kristen kan? Yang memanggil Yesus Tuhan kan kalian. Yang bernubuat, mengusir setan, ngobati orang kayak Andi Simon, kayak Irusulu Lubis. Kan kalian yang memakai nama Yesus ngobatin orang kan? Kalian kan? Kata Yesus, pada hari terakhir nanti aku akan berterus terang kepada Andi Simon, kepada Rusuli Lubis. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini Bung, kalau bukan karena cinta, bukan karena saya, ngapain saya 24 jam? Saya tidur sehari semalam itu paling 4 jam maksimal. Saya cari duit, no. Saya punya usaha. Saya punya usaha, Bung. Saya bukan orang susah. Saya bukan orang kaya, tapi saya bukan orang susah. Warisan saya yang ditinggal orang tua saya belum sentuh sampai hari ini. Belum sentuh. Warisan orang tua saya belum sentuh sampai hari ini. Saya punya tempat wisata, saya punya perumahan, saya punya kendaraan, saya punya rumah. Lalu apa yang saya cari? Ketenaran. Kalau saya ingin tenar, saya sudah buka masker. Hari ini film saya perdana putar, saya ada di sini. Saya tidak di sana nonton, enggak. Aku di sini. Aku di sini untuk kalian. Aku enggak nonton di saat orang memuji nama saya di bioskop. Aku enggak ke sana, aku di sini loh. Terima kasih Bang Bima. Ya sama Bung, sama. Maafkan saya terbawa emosi karena sangat indah Islam ini. Kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang beriman. Aku bangga dengan Bang Zuma. Ya, makasih saudaraku. Barakallah. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu ya. Masya Allah, maafkan saya. Saya membawa Anda ke suasana hati saya. Masya Allah. Aku bangga Bang Zuma telah menyentuh hati saya. Syukran. Terima kasih. Hidayah itu dari Allah, Bang. Ya. Saya hanya dengan lisan yang Allah beri, yang titipkan Allah ilmu kepada saya yang fakir ini,
untuk menyampaikan itu. Yang pada intinya ya saya hadir karena cinta, bukan karena materi. Kalau materi gampang itu dicari, tapi untuk menyadarkan orang itu sulit. Kalau menyadarkan saudara kami Muslim, sudah ada para ulama, sudah ada para dai. Tapi saudara-saudara kami Kristen, kami tahu kalian jauh dari Bible. Kalian ke gereja hanya dicekoki doktrin dogma yang berkaitan dengan keselamatan, janji. Ujung-ujungnya perpuluhan. Kami tahu kalian tidak didoktrin dengan kajian-kajian secara ilmiah terhadap isi Bible. Kami tahu. Kami paham, karena kami berdekatan dengan para mantan misionaris, kami berdekatan dengan mereka yang pernah jadi korban murtadin, kami dekat dengan mereka yang sudah mu'alab, kami paham semua itu. Jadi ya tergantung orang-orang menilai kami ini para apologet Islam dengan pandangan masing-masing. Ada yang melihat Bang Suma itu gini dan seterusnya ya. Semuanya kembali kepada penilaian. Yang penting saya ingin mengatakan bahwa saya berkiprah di dunia apologet ini bukan untuk terkenal. Kenapa main film itu saya terima, banyak panggilan saya main film. Tapi bukan saya tolak, cuma saya berpikir. Tapi kenapa kali ini saya terima? Ya karena itu cerita yang berkaitan dengan masa lalu saya, masa kecil saya yang merupakan cerita klasik di tengah-tengah orang Sulawesi, yaitu film Doti. Saya nih kalau mau sok ngartis, udah nggak di sini, Bang. Saya udah tampil di sana. Oh ini tuh yang main. Oh ini tuh Bang Suma. Tapi saya di sini dengan kesederhanaan, menerima pertanyaan-pertanyaan dari saudara Islam, saudara Kristen dan Islam. Saya kira begitu, Bung. Semoga Allah melimpahkan hidayah kepadamu dan memberikan petunjuk kepada saudara sehingga menjadi salah satu tokoh fikir dalam Islam, dan keturunanmu bisa menjadi orang-orang yang baik-baik. Baik untuk agama kita Islam dan juga untuk negara kita yang kita cintai, Indonesia. Saya kira begitu, mungkin ada yang disampaikan, silakan. Enggak ada sudah Bang Zuma. Cuman itu aja Bang Zuma. Doakan saya Bang Zuma agar saya. Amin. Sebenarnya Bang Zuma, Insyaallah. saya tersentuh dengan Bang Zuma, bangga dengan Bang Zuma ini. Bang Zuma ini orang gitu Bang Zuma. Tidak seperti fitnahan-fitnahan saudara-saudara saya di luar sana kepada Bang Zuma. Bang Zuma ini makasih, orang. Bang Zuma. Saya juga ingin didoakan Bang Zuma, semoga saya mendapatkan hidayah yang baru Bang Zuma. Amin, amin ya rabbal alamin. Kiranya Allah melimpahkan cahaya hidayah, melembutkan hati saudara saya ini untuk kemudian memeluk Islam secara kafah, ya, melembutkan hatinya untuk mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Toh ketika Anda masuk Islam, Anda tidak diajarkan membenci Yesus, Anda tidak diajarkan membenci Paulus, Anda tidak diajarkan membenci Bible. Bahkan kalau Anda mau seperti saya, siang malam kita cinta kepada Bible, kita kaji Bible itu, kita pelajari Bible itu untuk kita tarik intisarinya lalu kita suarakan kepada saudara-saudara kita. Anda masuk Islam akan melahirkan kecintaan terhadap Yesus yang tak terhenti-hentinya. Bandingkan Anda masih Kristen, menyebut nama Nabi kami, Nabi Muhammad saja jijik, apalagi mau menyanjungnya, apalagi ingin membersihkan dia dari fitnahan-fitnahan. Tapi Bang Suma dan teman-teman siang malam 24 jam membersihkan Yesus dari fitnahan. Yesus difitnah, disalib. Tidak, salib itu kutukan untuk orang yang melakukan dosa. Yesus tidak mungkin disalib. Yang diseret itu, yang ditampar itu, yang diludahin mukanya, yang ditonjok, yang dibagi-bagikan kainnya, yang digantung, yang ditombak, yang dibunuh itu Yesus. Tidak. Dia tidak pantas untuk dibunuh. Dia adalah orang suci. Dia wakil Tuhan. Dia duta Tuhan. Dia Rasul Tuhan. Dia Nabi Tuhan. Yang diutus kemudian dengan kalimat-kalimat suci kepada kaumnya Bani Israel. Kurang apa lagi kami Islam ini? Begitu kami memperjuangkan itu, kami dibilang penghujat, kami dibilang pembenci, intoleran, memecah belah umat, menghancurkan negara, ingin kemudian mengkudeta. Laporkan, dia adalah penghujat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kami mengajak kalian untuk mencintai Yesus, bukan membencinya.
mencintainya. Coba tema saya, siapa yang disalib? Kalau kami pembenci, yang disalib Yesus, yang diludahin Yesus, yang dikuburkan Yesus, yang digantung Yesus. Kalau kami penghujat. Tapi kan tidak. Kami katakan no. Yesus itu manusia suci, manusia mulia. Mustahile dia terkena sedikit pun celah dalam hidupnya. Dia diangkat secara indah oleh Tuhan ke langit. Gak mengalami penganiayaan. Tapi lagi-lagi itu dibilang menghujat. Sedangkan Yesus menubuatkan tuh di dalam Yohanes 16, 12, 13, 14. Apa kata Yesus? Ketika roh kebenaran itu datang, maka roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Dalam tubuh Bangsuma itu adalah roh. Kalau roh yang ada di dalam tubuhku itu memuliakan Yesus, berarti roh yang ada dalam tubuhku adalah roh kebenaran. Berdasarkan Yohanes 16 kata Yesus. Tetapi kalau dalam tubuh kalian terpatrit, terpaut, cinta melekat, Yesus disalib, Yesus dikutuk, Yesus diludahi, Yesus ditampar, Yesus ditonjok, Yesus ditelanjangin, Yesus ditombak, Yesus digantung, Yesus dibunuh secara terkutuk. Berarti di dalam tubuh saudara bukan roh kebenaran, tapi roh kesesatan lagi menyesatkan. Itu dalil. Bagaimana mungkin Anda bisa disebut memuliakan kalau Anda berkongko-kongko dengan iblis yang mau menyalib Yesus? Kalau Anda ditanya, wahai saudaraku Kristen, maukah kalian Yesus itu disalib? Mulut munafiknya akan berkata tidak. Lalu, kalau kalian tidak mau Yesus itu disalib, nebus dosa kalian siapa? Bingung. Yang benar kalau jujur, mau. Supaya apa? Supaya kami punya juru selamat. Sama, iblis juga mau Yesus disalib. Kami tidak mau Yesus disalib. Sama seperti Tuhan. Keluaran 23 nomor 7 dan 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Berarti umat Islam dan Tuhan sama-sama tidak ingin Yesus orang benar ini disalib. Tetapi saudara Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus disalib. Itulah perbedaannya. Kalau masuk Islam menjadi pembela Yesus, kalau masuk Kristen menjadi penghujat Yesus. Saya kira begitu saudaraku. Waktu saya juga di sini sudah hampir pukul 6. Kita juga harus siap-siap untuk ibadah. Mungkin masih ada sebagai kalimat terakhir atau pesan terakhir sebelum kita bertemu di sesi yang berikutnya. Silakan. Ya, begini ya Bang Juma. Ini kali pertama juga saya tersentuh dengan Juma. Karena alhamdulillah, kalau saya meneruskan mengimani apa yang saya imani, berarti saya termasuk golongan-golongan orang yang sesat Bang Juma. Jadi ini kali pertama saya juga Bang Juma tersentuh hati saya dengan ya. Allahu Akbar. Sekian juga, terima kasih banyak Bang Juma dengan pencerahannya. Sama-sama saudara. Saya juga baik. Tahu Bang Juma kenapa hati saya tersentuh sampai begini Bang Juma. Ya, pada dasarnya Bung, tadi di awal saya katakan kita manusia ini dikasih 2 serpihan cahaya dari Tuhan kita. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah roh. Ketika 2 hal ini bekerja pada diri kita, roh kita yang menghantarkan elemen-elemen unsur kehidupan pada diri kita, baik itu gerak, rasa dan seterusnya, itu berfungsi dengan baik pada kadarnya, maka kita akan sampai kepada konsep Tuhan yang betul, kawan. Jadi kalau saudara mengatakan entah kenapa tersentuh, ya itu karena 2 tadi itu serpihan itu yang bekerja, gitu loh. Silakan. Pernah kalau saya membaca Bang Juma di 2 Yohanes 1 ayat 7, di situ dikatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Juma. Waalaikum. Ya. Oke. Gimana saudara? Bisa kita debat? Berarti kau kan udah ya, mencet. kenapa takut? Oh, kenapa? Ada apa saudara? Ada apa ini? Ada apa ini? Ayo, kau kan selalu bahas-bahas itu. Al-Quran. Apa itu? Iya, maksudnya Anda kesini mau ngapain? Mau diskusi? Mau saling hina? Mau menghujat? Atau gimana? Jangan kesurupan lah teman. Di sini di tempatku sudah mau maghrib.
aku bilang. Dan kita hargai tamu kita, beliau dari Katolik, baik kok di sini. Silakan Bung, masih ada yang ingin disampaikan? Ya, ada satu ini Bang Zuma saya ingin sampaikan Bang Zuma. Jadi seperti yang tertulis di 2 Yohanes 1 ayat 7 ini Bang Zuma. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Dan itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi kalau saya mengakui Yesus tidak datang sebagai manusia dan saya mengakui sebagai Tuhan, berarti saya termasuk golongan yang penyesat Bang Zuma. Iya, betul. Kenapa? Betul Bung. Ini saya katakan Bang Zuma, saya tersentuh dengan Bang Zuma ini karena kawan-kawan saya juga di sini banyak sudah yang mualaf gara-gara mereka berdebat dengan Bang Nanda Al Hidayah di sini kan. Jadi saya ingin langsung menginginkan dari naik Komal Bang Zuma, ingin pencerahan yang lebih cerah lagi daripada keagamaan saya atau di Islam sendiri. Jadi kenapa saya katakan saya tersentuh Bang Zuma? Karena kalau saya membaca di Bible saya juga walaupun saya tidak ada Bible-nya, saya juga boleh baca di handphone saya. Kristen itu Bang Zuma tidak ada yang dikatakan masuk surga, tapi dikatakan dilempar di neraka, najis masuk surga itu Bang Zuma. Jadi kita ini kan kita ini kan hidup ini cuma sementara katanya. Jadi kehidupan yang selanjutnya kalau kita terus-terus saya begini, bagaimana lah Bang Zuma nasib saya nanti? Iya betul saudara. Pikirkan Bang Zuma. Jadi Bang Zuma ada kegiatan lainnya. Saya pun berterima kasih banyak ya Bang Zuma. Kita akhiri juga sampai di sini. Bila waktu boleh naik lagi Bang Zuma. Baik saudara, thank you. Belajar ya. Sama-sama ya, kiranya Allah memberikan hidayah kepada antum, kepada saudara saya ini. Terima kasih ya. Ya, doakan saya Bang Zuma ya. Sehat selalu Bang. Siap Bang. Ya, oke, makasih. Izin turun Sampai jumpa lagi. Siap.